Baik, kakak-kakak, saya rasa waktunya cukup ya untuk kita mendiskusikan pembelajaran 3 tadi. Nah, sekarang waktunya untuk kita mempresentasikan hasil diskusi kakak-kakak. Oke, kira-kira kelompok mana nih yang mau duluan nih? Oke, silakan. Kelompok Kak Darul. Tadi kelompok Kak Darul membahas tentang metode ya, menggunakan GLSP dan petunjuk praktis ya. Oke, bentar Kak. Oke, silakan. Kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kakak-kakak yang ganteng dan yang cantik. Oke, kami dari kelompok 2 masih tema PKG hari ini. Kami akan membahas GLSP ya. Di sini kami menyimpulkan dan merangkum pengertian dulu. Pengertian GLSP menurut kami adalah penerapan model pendidikan gerak secara efektif dengan menggunakan keterampilan yang tingkat penguasaan keterampilan generik yang membedakan tingkat penguasaan murid di dalam keterampilan fundamental. Di sini ada 4 tingkatannya untuk peserta didik. Yang satu level pengendalian, jadi sebelum pengendalian itu level 1. Habis itu yang keduanya level pengendalian. Jadi penugasan murid itu, keterampilan murid itu udah ada pada level dikendalikan, bisa mengendalikan tugas-tugasnya, maksudnya bisa dikerjakan. Yang kedua, level penggunaan, setelah mereka mengerjakan, mereka gunakan tugas yang mereka kerjakan, keterampilan yang mereka kerjakan. Lanjut yang terakhir itu level mahir. Oke, ini 4 level ya. 4 level GLSP. Setelah itu pedoman petunjuk praktis dalam penerapan model pendidikan gerak 1. Oke, lanjutkan ya. Mengenai petunjuk praktis dalam menerapkan model pendidikan gerak, yaitu ada di sini ada 4 kategori atau 4. Satu yaitu membentuk rutinitas pembelajaran, yang kedua ada kekuatan pemahaman, ketiga ada lakukan, dan keempat ada refleksi. Adapun refleksi ini ada pembagian lagi, yaitu yang pertama ada model pendidikan gerak, dan kedua konsep gerak, yang ketiga adalah penerapan pendidikan gerak. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan dari GLSP dan petunjuk praktis. Oke, gimana kakak-kakak? Oke, bagaimana kakak-kakak? Ada ingin menambahkan atau bertanya? Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, kita beri tepuk tangan. Tunggu, tahan dulu. Tetap di tempat kakak. Pegang ya. Nah, kita pegang. Nah, di sini saya memberikan penguatan sedikit ya, kakak-kakak. Nah, terkait dengan tadi petunjuk praktis ya. Nah, ini ya. Petunjuk praktis ini kita bisa membentuk rutinitas pembelajaran ya, kakak-kakak. Nah, kemudian kita bisa juga mempertanyakan dan memancing partisipasi peserta didik. Oke, baik. Nah, kemudian di dalam penggunaan LSP. Nah, untuk penggunaan GLSP ini ada di sini ya, kakak-kakak. Ada di sini ya, di fokus pelajarannya ya. Nah, silakan kakak-kakak perkenalkan konsep dan gerakan yang baru. Penting mereview pembelajaran sebelumnya secara ringkas ya. Oke, baik kakak-kakak. Cukup sampai di sini ya. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok selanjutnya untuk maju. Masih hidup. Teman. Oke, baik, silakan kelompok 1. Oke, terima kasih waktunya Kak Fasil.
dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penerapan pendidikan gerak, yaitu tentang metode pengajaran. Yang pertama, metodenya ada metode mempertanyakan, yaitu cara guru memperkenalkan gerakan atau aksi tubuh dan bagaimana murid melakukannya. Sebaiknya diungkapkan secara tidak langsung, tetapi disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian gaya mengajar, itu terbagi jadi 2 kelompok. Yang pertama itu reproductive style, yaitu mengulang kembali atau meniru yang sudah ada. Kemudian ada productive style, yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau menyajikan sesuatu yang sudah lazim dengan cara baru. Kemudian yaitu mengatur pergerakan murid dalam pendidikan gerak. Di sini ada 4 poin yang penting, yaitu yang pertama titik sempurna, titik di mana murid berdiri. Di sini siswa disuruh untuk membentuk formasi. Kemudian struktur pergerakan bebas, peserta didik bergerak dengan berorientasi pada suara dan berhenti setelah suara tersebut berhenti. Kemudian struktur berpola, murid bergerak dalam satu pola yang ditentukan oleh guru, bisa diagonal maupun lurus. Kemudian yang terakhir struktur halang rintang, ada 2, yaitu halang rintang pemula dan beberapa penunjang halang rintang, baik itu bisa berupa meja atau kursi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali saya ucapkan. Baik, gimana dengan kakak-kakak kelompok 2 terkait penerapan ini? Jelas ya kakak-kakak. Oke, baik. Kita saksikan ke depan dulu kakak-kakak. Nah, jadi saya memberikan penguatan sedikit. Agak mundur dikit Kak Yogi. Ya, kita kuatkan lagi pemahaman kita terkait dengan metode ya kakak-kakak. Nah, di sini disebutkan productive style ya. Jadi peserta didik itu menciptakan pemahamannya. Kemudian guide discovery ya. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang mengarah pada penemuan suatu konsep atau konsep yang terkait gerak ya. Nah, kemudian problem solving. Nah, ini menurut saya ini baru ini ya, problem solving ini ya, termasuk sintetis. Nah, kemudian peserta didik memecahkan masalah. Di ketika kita memberikan proses pembelajaran, kita memberikan peserta didik sebuah masalah. Jadi mereka yang memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini individual program ya. Jadi peserta didik itu mengembangkan program didasarkan dengan kemampuan fisik dan kognitifnya. Baik, sampai di sini kakak-kakak. Ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Oke, aman ya kakak-kakak ya. Baik, jadi jika kakak-kakak sudah mengerti, untuk kelompok 1 silakan duduk dulu, silakan. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kakak-kakak kita menguatkan pemahaman kita ya terkait dengan penerapan pendidikan gerak ya. Ayo kita latihan. Nah, ini latihannya di dalam bentuk merancang rencana pembelajaran ya kakak-kakak. Nah, di sini ada perintahnya ya. Nah, jadi nanti kelompok 1 itu ya, kelompok 1 dan kelompok 2 nanti membuat tentang konsep tubuh dan konsep ruang. Kemudian kelompok 2 ini Kak Kaza, Kak Darul, Kak Triwili nanti akan membuat rancangan tentang konsep usaha dan konsep keterhubungan ya. Dibuat ke dalam bentuk RPP ya kakak-kakak. Ya. Ingat ya. Saya ulang lagi untuk kelompok 1 Kak Komariah, Kak Elpri, Kak Tri Bagus dan Kak Prayogi membahas tentang konsep tubuh dan ruang. Kemudian untuk kelompok 2 Kak Kaza, Kak Darul, Kak Willy dan Kak Wan Sopian membahas tentang konsep usaha dan konsep keterhubungan. Jadi dibuat ke dalam rancangan RPP ya. Nah, di sini durasinya nanti silakan 45 menit ya. Kita tetapkan di sini. Nah, kemudian alat-alatnya nanti dipersiapkan ya kakak-kakak. Oke, untuk merancang ini saya berikan waktu sekitar 20 menit lah kakak-kakak. Oke, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Nanti pembuatan RPP-nya boleh dibuat ke kertas plano ya kakak-kakak. Siap, Kak. Oke, silahkan. Jadi satu kelompok satu RPP aja kan, Kak? Iya, betul. Ini ya, ingat ya dengan konsep ini ya, tadi sudah saya bagi. Kaitkan saja, cukup dikaitkan. Baik, Kak. Iya siap. Ada. Rencana pembelajaran kelas peserta didik yang diambil kelas peserta didik terus dari rencana pembelajaran yang diambil kelas 7 di kelas 7 pembelajaran siswa kampung dari kelas kita yang lupa ya sesuai kelas tujuan pembelajaran yang akan dicapai seperti dari jarak 7 meter bahkan siswa mampu peserta didik mampu. Kali ini apa? Gimana Kak Terbagus? Ya, Kak. Ada kendala terkait dengan konsep tubuh dan ruang? Jadi aman, Kak. Jadi Aman- kami aman, akan ya? mengaitkan konsep tubuh dan ruang dalam rencana pembelajaran kami, Kak. Oke, baik. Aktivitas gerak spesifik. Saya ingin tulis sebentar, Kak. Ya, silahkan Kak. Lari jarak pendek. Dengan benar. Durasi. Hanya rancangan ya Kak ya? Hanya rancangannya, bukan modul ajarnya. Rancangannya saja. 45 menit. Baik kakak-kakak, ada kendala untuk merancangnya? Terkait 4 konsep tadi? Aman ya sementara ya? Oke. Ini kalau saya boleh tahu nih tentang materi apa nih kakak-kakak? Bola basket, bola kasti. Oh, bola kasti. Konsep gerak usaha dan keterhubungan praktik bola Maksud saya materinya Kak Darul. lempar bola. Lempar bola kasti. Oke.